Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada channel saya. Kali ini kita akan membahas salah satu materi diklat untuk diklat publikasi ilmiah bagi guru, yaitu publikasi ilmiah dalam bentuk tulisan ilmiah populer. Ada 4 topik pokok materi yang akan kita bicarakan pada sesi ini. Yang pertama adalah pengantar, yang kedua jenis media massa untuk publikasi ilmiah, yang ketiga adalah bagaimana sistematika tulisan ilmiah populer, yang keempat adalah tahapan dalam penulisan karya ilmiah populer. Baik, kita masuk pada sesi pertama, pengertian karya ilmiah populer. Sebenarnya karya ilmiah populer itu sering kita jumpai pada beberapa media, baik online maupun manual. Beberapa disematkan dalam kolom opini. Artikel ilmiah populer sendiri adalah merupakan sebuah tulisan yang kontennya memuat informasi ilmiah yang disajikan di media massa dan dikonsumsi oleh khalayak, yang mana khalayak itu tidak dibedakan berdasarkan latar belakang pendidikan, spesifikasi keilmuan, umur, dan jenis kelamin. Sehingga sedapat mungkin dalam membuat artikel populer ilmiah itu harus menggunakan bahasa populer atau bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak. Ada beberapa ciri dari karya ilmiah populer. Yang pertama, bisa dilihat dari isi sajiannya. Jadi isi sajiannya itu berupa pengetahuan populer yang ditandai oleh tema atau topik yang sedang up to date atau yang sedang aktual. Dan karena ini adalah karya ilmiah populer bagi guru, maka dia harus terkait dengan masalah-masalah pendidikan. Sebagai contoh, misalnya topik yang awal hangat ini adalah tentang konsep merdeka belajar, dan yang kedua ditambah lagi dengan COVID-19 yang secara tidak langsung ada hubungan dengan bagaimana teknik pembelajaran dilakukan selama terjadinya pandemi COVID-19. Berikutnya, karya ilmiah populer bisa dilihat dari langkah sajiannya. Langkah sajiannya ini memang didasari oleh cara berpikir ilmiah. Cara berpikir ilmiah itu ditandai dengan ada hal yang dipermasalahkan, berarti ada masalah. Yang kedua, ada dukungan teori yang terkait. Jadi masalah itu dapat diselesaikan dengan teori yang ada. Kemudian yang ketiga, pada proses pembahasannya itu ada ide murni dari penulis. Jadi penulis harus memiliki gagasan setelah melakukan komparasi antara fakta empiris di lapangan dengan fakta teoritis. Nah, artinya dalam sajian tersebut itu pembaca dapat menerima secara logis, kemudian dapat mengikuti proses berpikir kita secara runtut sebagai penulis. Yang ketiga adalah cirinya dapat dilihat dari alur penyajiannya. Alur penyajian ini, kalau yang karya ilmiah populer itu tidak kaku seperti misalnya penulisan karya ilmiah hasil penelitian lainnya, sehingga alur sajiannya harus lebih mudah dicerna oleh pembaca. Kemudian kita tidak memaksa sebenarnya pembaca untuk memahami apa yang kita tuliskan. Berikutnya, ciri yang keempat adalah diksi atau penggunaan bahasa. Jadi bahasa yang digunakan lebih mudah, lebih sederhana, sehingga pembaca tidak perlu melibatkan banyak pengetahuan untuk memahaminya. Artinya meskipun pembaca tidak memiliki disiplin ilmu pada bidang yang kita tulis, tetapi mereka mampu memahaminya berdasarkan apa yang kita tulis. Itu 4 cirinya gitu.
Nah, selanjutnya biasanya tulisan ilmiah populer itu dipublikasi di beberapa tempat. Selanjutnya, bagaimana sistematika tulisan ilmiah populer? Pada dasarnya semua tulisan yang baik itu harus memuat paling tidak tiga komponen. Yang pertama adalah bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Yang paling lazim kita ketahui, bagian awal itu ada judul, bagian isi itu pembahasan, dan bagian akhir itu kesimpulan. Nah, di tulisan ilmiah populer itu di koran khususnya ada istilahnya head dengan lead. Jadi head itu adalah judul artikel yang kita tulis, kemudian byline-nya itu ada nama penulis, kemudian ada lead-nya, introduction, pendahuluan. Sedapat mungkin pada saat menulis pendahuluan, sesungguhnya pembaca sudah akan tertarik untuk menyelesaikan semua tulisan kita, sehingga perlu menyusun paragraf yang memang paling tidak memuat keseluruhan isi dari tulisan kita. Nah, pada bagian isi ada dua, ada bridging, ada body. Jadi pada paragraf berikutnya mungkin kita akan membuat paragraf yang mampu menghubungkan antara apa yang kita persoalkan atau permasalahkan di pendahuluan dengan apa yang akan kita tuliskan pada body tulisan kita. Karena di body tulisan itu sudah berisi tentang uraian-uraian yang terkait dengan masalah yang kita angkat pada introduction, dan biasanya kita susun berdasarkan subjudul. Nah, bagian terakhir itu adalah closing dari tulisan kita, itu biasanya memuat kesimpulan, saran, atau ajakan kepada pembaca untuk melakukan apa yang menjadi ide kita pada tulisan itu. Jadi pada dasarnya semua tulisan sama, apakah tulisan ilmiah populer, laporan penelitian, atau artikel yang diterbitkan pada jurnal, itu semuanya memuat bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Nah, bagaimana kita membuat tulisan? Ada paling tidak 4 langkah. Ada 4 langkah atau 4 tahapan yang bisa kita lakukan untuk membuat tulisan. Yang pertama, tahap awal yang kita lakukan adalah menetapkan ide. Jadi harus diingat bahwa tulisan ilmiah populer itu kekuatan pertamanya ada pada tema aktual terupdate. Jadi menetapkan ide itu ide yang aktual. Yang kedua adalah tahapannya adalah mengembangkan tema. Jadi misalnya kita idenya, saya mau menulis tentang COVID-19. Kita kembangkan temanya. Temanya dikembangkan, mungkin kita hubungkan dengan bagaimana guru mengajar pada pandemi COVID-19 ini dengan cara mengembangkan pembelajaran secara online, dengan maksud untuk menyiasati kondisi penyebaran virus COVID itu. Nah, setelah ada ide dan tema itu, lalu kita buatlah outlining. Jadi outlining itu kerangka tulisan kita. Kerangkanya bisa mengacu pada pendahuluan, pengantarnya, kemudian apa yang akan kita kemukakan pada isi, kemudian apa yang akan kita kemukakan pada kesimpulan. Nanti pada tahap ketiga, tahap keempat itu sudah lahirlah draft tulisan kita dan siap untuk diediting. Perlu digarisbawahi di sini bahwa keberhasilan kita menulis sebenarnya sangat ditentukan oleh apakah kita mau membaca apa yang kita tulis. Karena kebanyakan orang menulis tetapi dia sendiri malas membacanya. Jadi bayangannya, setiap draft tulisan itu harus sebenarnya dibaca kemudian dilakukan editing, dan itu bukan tahapan sebenarnya, tapi dia prosesnya adalah siklus, supaya mungkin ada hal yang sudah kita anggap benar pada tulisan awal itu kemudian berubah karena mungkin kita mendapat informasi baru terkait apa yang kita bahas. Nah, selanjutnya, karena artikel ilmiah populer ini terkait dengan salah satunya adalah untuk angka kredit guru, ada beberapa faktor yang menyebabkan tulisan ilmiah populer itu ditolak. Yang pertama adalah
tulisan ilmiah itu terlalu luas sehingga tidak mengerucut pada satu fokus, tidak jelas apa masalahnya, dan tidak jelas bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Yang kedua, kadangkala tema yang diangkat itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan bidang pendidikan. Yang kedua, kadangkala kita mengirimkan itu tidak ada bukti. Misalnya kalau dia di koran maka harus ada bukti screenshot koran, kalau dia online, atau fotokopi dari koran yang ditempati atau di mana tulisan kita diterbitkan. Dan kadangkala juga tulisan kita tidak disahkan oleh kepala sekolah. Dan yang ketiga adalah lingkup penyebarannya tidak memenuhi syarat. Jadi misalnya di aturan untuk angka kredit guru, misalnya buku itu mendapat poin penuh jika itu diedarkan secara nasional. Berarti harus ada surat keterangan dari penerbit buku bahwa itu diedarkan secara nasional. Atau koran. Koran itu mungkin koran lokal atau koran yang tidak resmi. Jadi kalau misalnya koran itu koran nasional, itu tentu akan memperoleh nilai yang memuaskan. Saya kira demikian materi tentang bagaimana cara membuat tulisan ilmiah populer. Semoga bermanfaat. Tetap jika ada hal yang akan dipertanyakan, bisa kita melakukan komunikasi via email wasena@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi